Jumpa lagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar ya teman-teman ya. Mari kita belajar bersama-sama cara mengenal multimeter digital ya. Ada yang bilang tester digital, terus satu lagi ada yang bilang avometer. Nah itu sama aja, tapi di video kali ini saya pakai ini ya, digital ya. Ini kecil-kecil, harganya murah, tapi kita bisa mengukur benda-benda yang ini ya teman-teman ya. Ini buat yang tukang suka oprek pasti akan punya seperti ini. Mantap ini teman-teman ya. Nah pertama-tama ini yang tengah ini selektor ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Dan yang sebelah sini nanti selektor ini yang ujung putih ini kita arahin ke sini untuk ngukur ini volt DC ya teman-teman ya. Nah terus yang ke sini berarti untuk semacam resistor ya, untuk tahanannya sampai berapa ya. Kalau ini walaupun kita nggak tahu resistornya ukuran berapa, tapi kita pakai ini bakal tahu ukuran dari resistor ya. Nah ini untuk ukur, ada simbol ini ya, dioda ya. Nah ini bisa kita untuk ukur transistor, dioda, atau lampu LED yang kecil itu sama kayak dioda ya. Nah untuk yang ini ya teman-teman ya, ada tulisan HFE ya. Nah itu untuk ngukur ini transistor ya, yang tipenya NPN atau PNP ya teman-teman ya. Nah ini untuk kabel itu ya, yang prop ini ya, tes ya. Oke. Nah pasti ini semua teman-teman tahu yang ini ya teman-teman ya. Oke. Lalu naik ke sini berarti untuk ampere ya. Nah ini prop merahnya yang tes ini ya, kabel ini prop merah. Nanti kita yang kabel hitam di COM dan yang kabel merahnya kita pindahin ke sini ya teman-teman ya. Dan yang atasnya itu untuk tes arus PLN ya, AC volt ya, itu udah tertulis di situ. Udah, langsung saja kita akan melakukan pengetesan. Mari teman-teman semua kita belajar bersama-sama ya teman-teman ya, untuk cara pengetesan. Ini kita akan ganjal dulu sedikit ya teman-teman ya, seperti ini ya, biar bisa kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ini kita akan pasang. Kita akan melakukan pengetesan ini ya, volt DC dulu ya, dari yang kecil ya. Oke, ini prop merahnya yang tesnya kita masukin ke ini nih ya, yang ada tulisan ini nih ya. Nah, sini. Dan yang tes ini prop hitamnya kita masukin ke COM ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita akan mengetes baterai yang ini ya teman-teman ya. Tuh ya, ini pasti teman-teman semua pasti kenal dengan ukuran baterai ini ya teman-teman ya. Nah ini
1,3 volt ya teman-teman ya. Ini masih baru ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan pengetesan pertama dari baterai kecil ini ya. Oke, ini kita pinggirin dulu. Selektornya kita arahin ke 20 ya teman-teman ya. Nah, lalu sesuai ini ya, min plus dari baterai ya, jadi hitam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, itu terbaca 1,6 ya. Itu ya, jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita turunin lagi, nah, seperti itu teman-teman. Jadi kayak error gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita taikin ya seperti ini 20. Nah, ini baru jelek ketahuan ya, silo ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Tuh 1,6 ya. 1,62 ya. Terus lanjut lagi kita pengetesan kedua. Ini baterai ya. Ini pasti teman-teman juga pasti tahu. Ini 3,7 volt ya teman-teman ya. Ya, itu 3,7 volt ya. Oke, kita langsung saja kita pengetesan seperti biasa. Kalau misalnya ini tiba-tiba di bawah, nanti teman-teman semua lihat ya. Nah, dia kayak error gitu ya, nggak mau ya. Nah, ini ke 20 yang tadi. Soalnya ini masih di bawah 20 ya. Tuh. Seperti ini. Nah, itu terbaca 4,49 ya. Soalnya masih keadaan full juga ini ya teman-teman ya. Kita matiin. Langkah ketiga, kita akan tes resistor ya teman-teman ya. Nah, untuk tahanannya kita arahin ke sini ya, untuk mengetahui resistor yang ini teman-teman ya. Ini ya, merah emas. Ini nggak salah 2K2 ya teman-teman ya. Oke, kita melakukan pengetesannya. Nah, ini ya. Nah, ini susah. Dia nggak mau kebaca. Jadi kita harus naikin lagi ini selektornya di sini. Nah. Oke. Seperti ini ya. Tuh, 2,15 ya. Kita lanjut lagi. Ini teman-teman lihat sendiri ya. Nah, biar fokus. Kuning, biru, coklat, emas ya. Kita akan coba ini tahu berapa ini ukurannya teman-teman ya. Nol koma 45. Coba kita turunin lagi.
Nah, ini 458 ohm ya teman-teman ya. 458 ya teman-teman ya. 459. Jadi anggap aja 460 ohm ya ini ya. Jadi kita bisa tahu resistor ini ya. Kalau kurang jelas mungkin kita bisa dilihat di datasetnya warna seperti ini ya teman-teman. Bisa tahu ukurannya ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk pengetesan dioda. Ini selektornya kita arahin ke yang simbolnya dioda ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung. Kita akan mengetes ini ya, dioda ini ya teman-teman ya. Nah, mengeluarkan nilai. Nah, itu berarti tandanya dioda ini masih bagus ya. Kalau kita tes begini mengeluarkan angka, lalu kita balik yang ini dioda. Nah, dia masih mengeluarkan angka juga, berarti tandanya ini dioda rusak ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini ya. Lanjut lagi, kita akan mengetes ini sama kayak dioda ya. Nah, dari LED ini bisa kita tahu ini kaki panjang ini berarti tandanya positif ya. Yang pendek tandanya min ya. Oke, langsung saja kita pengukuran pertama. Nah, ini prob hitam kita taruh di min, dan yang prob merahnya kita taruh di kaki yang panjang. Nah, seperti ini dia nyala. Itu untuk ngetes ini ya, lampu LED kecil ini. Kalau misalnya kita balik, dia pasti nggak nyala. No, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini sama kayak di dioda yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk ngetes ini ya. Ini transistor final ya. Ya. Kesankan. Oke, kita lanjut. Ini kita akan pakai jepit ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini prob hitamnya kita taruh di sini. Dia nggak mau mengeluarkan nilai ya. Coba kita balik. Nah, mengeluarkan nilai. Nah, dia mengeluarkan nilai. Nah, itu tandanya ini finalnya masih bagus. Kalau kita bolak-balik dia mengeluarkan nilai, berarti tandanya final ini udah rusak. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Selektornya kita arahin ke HFE. Nah, ini untuk mengetahui transistor yang kecil ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang kecil ini teman-teman, nggak kelihatan nilainya ya. Nah, mana tipe NPN atau PNP ya teman-teman ya. Untuk mengetesnya, ini selektornya kita udah arahin ke ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Lalu ini kita masukin ke sini nih teman-teman, ujung ini ya, kita masukin ke sini ya. Coba ya.
nggak mau dia mengeluarkan nilai ya teman-teman. Oke, kita balik. Ini yang dari ke PNP ya. Sekarang kita akan coba lagi dari sebelah sini yang NPN ya. Ini ya, kita masukin sebelah sini yang ada tulisannya ECB ya. Nah, nggak mau juga. Nah, ngeluarkan nilai ini teman-teman. Nah, berarti ini tipe ininya NPN, transistor yang kecil ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Oh ya, maaf teman-teman, untuk pengetesan ampernya seperti ini. Nah, nanti probe merah ini kita pindahin. Nah, seperti ini. Cuman berhubung saya untuk mengetesnya belum saya siapin. Sebenarnya gampang pengetesan ini. Tapi kalau untuk multitester ini hanya sampai 10 ampere ya teman-teman ya. Ya. Jangan lebih maksain, berarti bisa rusak ini ya. Oke, kita langkah berikutnya. Ini terakhir ya teman-teman ya. Kita akan mengetes AC volt ya. Nah, ini sangat hati-hati soalnya ini dari PLN ya, 220 ya. Jadi misalnya rumah PLN kita kan harusnya 220 ya, 220 ya. Jangan sampai kasih segini nih selektornya. Kita harus naikin lagi seperti ini. Nah, di 750 ya, biar aman. Jadi tiap kali kita pemakaian yang DC juga sama, harus di atas. Misalnya aki 12 volt, kita harus kasih di 220 volt, aman ya. Nah, ini untuk AC pengetesan. Jadi, nah ini caranya ya teman-teman ya. Oke, kita naikin dikit dulu. Nah, ini langsung ya teman-teman ya. Bisa lihat sendiri. Ini kita arahin ke selektornya ke 750 ya teman-teman. Cara mengukurnya bolak-balik nggak apa-apa. Jangan sampai ragu masuk ya. Nih. Jangan sampai ragu ya teman-teman. Nah, itu dia mengeluarkan nilai ya, 225 ya. Nah, itu ya. Oke. Kita ulangin lagi sekali. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini sayangnya kita nggak ada untuk ngetes ampernya ya. Harus ada beban ya, kayak kipas atau ini baru bisa mengetahui ampernya berapa. Sekian dulu dari saya. Buat teman-teman semua, kalau suka dengan video ini, minta dukungannya, diberi jempol ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar tambah semangat lagi untuk bikin videonya.